ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Dan nikah mut'ah ini sama seperti nikahnya orang-orang jahiliyah. Dan Islam telah membatalkan nikah yang model seperti ini. Sebagaimana hadisnya disebutkan dalam Kitabus Shahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anin nikahil mut'ah. Dilarang untuk nikah mut'ah. Apa bedanya antara nikah mut'ah dengan nikah yang syar'i? Kita ketahui bahwasanya dalam pernikahan syar'i ada beberapa syarat, ada beberapa rukun. Pertama, ada laki-laki yang akan menikah dan ada perempuan yang akan dinikahi. Jadi perempuannya itu harus jelas, laki-lakinya juga harus jelas. Itu syarat sahnya nikah. Misalnya seorang bapak, dia punya anak perempuan 7 orang. Ketika akad, dia berkata, saya nikahkan engkau dengan salah satu anak perempuan saya. Sah nggak nikahnya? Tidak sah. Karena dia punya 7 anak perempuan. Yang mana yang 7 itu? Dia harus mengatakan, saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya yang pertama. Itu sudah cukup. Walaupun tidak disebut namanya. Tapi kalau dia sebut namanya, maka itu alangkah lebih baik. Faham ya? Ini syarat terjadinya pernikahan. Sahnya pernikahan. Yang kedua, adanya mahar. Dan mahar itu boleh dibayar secara kontan dan boleh dibayar secara kredit, hutang. Misalnya seorang laki-laki mau menikah, kebetulan dia tidak punya mahar, maka boleh maharnya diakhirkan. Saya nikahkan engkau dengan perempuan saya dengan mas kawin 10 mayam emas, dibayar tidak tunai. Ada orang nikah seperti ini? Ada, nggak ada masalah. Boleh. Kalau seandainya si perempuan itu sepakat dan si walinya juga setuju. Nah kemudian para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah, ada namanya ijab dan qabul. Saya nikahkan kamu dengan perempuan saya sekian, saya terima nikahnya. Dan yang menikahinya itu walinya. Atau siapa yang diwakilkan oleh wali tersebut. Misalnya si bapaknya berada di luar kota, si anaknya mau nikah di Banda Aceh, kemudian si wali tadi menelpon salah seorang yang akan mewakilkan dia di sini. Dan itu tidak mesti harus kerabatnya, siapa saja. Imam masjid misalnya ditelepon dari luar kota, saya jadikan engkau sebagai wakil perwalian untuk saya menikahkan anak saya. Maka sah. Syaratnya apa? Syaratnya harus ada persetujuan dari walinya. Dan wali yang digunakan dalam pernikahan para hadirin dan hadirat adalah wali yang paling tertinggi. Siapa wali yang paling tertinggi? Si bapak. Nah, tidak boleh pernikahan, tidak sah pernikahan ketika si bapaknya masih ada kemudian diambil saudara laki-lakinya. Diajak pamannya, nggak boleh, nggak sah nikahnya. Kapan dia boleh mengajak pamannya sebagai wali? Ketika dia tidak mendapatkan wali yang tertinggi, yaitu si bapak. Atau si bapaknya memberikan izin kepada si pamannya untuk menikahkan putrinya. Bisa difahami? Jelas ya? Dan ijab qabul, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin perlu sedikit saya bahas di sini karena banyak pemuda persiapan untuk menikah. Ijab qabul itu harus namanya tawalli. Apa itu tawalli? Setelah dia mengucapkan ijab, dia harus langsung menyambung dengan menjawab dari ijab qabul tadi. Paham? Saya terima saya nikahkan engkau dengan putri saya dengan mas kawin sekian dan sekian. Kemudian dia bernafas. Saya terima. Sah atau tidak? Sah. Karena limit pemisah antara ijab dan qabul itu tidak terlalu lama. Hanya beberapa saat itu sah. Walaupun di KUA kita di Aceh ini nggak sah. Ya sudah, antum ikut saja. Nah, kalau antum nggak ikut mereka ya nggak bakal
Sah-sah nikahnya antum. Tapi kita berbicara secara hukum yang dibahas oleh para ulama kita. Iya. Tapi kalau seandainya si walinya berkata, saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mas kawin sekian dan sekian. Kemudian tiba-tiba, waduh sakitnya. Dia kencing dulu, dia pergi keluar ke toilet. Dia balik, saya terima nikahnya. Sah atau tidak sah? Enggak sah, karena sudah ada pemutus di antara ijab dan qabulnya. Jadi ijab dan qabulnya itu harus tawalli. Ya, tapi kalau cuma tarik nafas itu enggak masalah. Karena itu tidak memutuskan ijab dan qabul. Mafhum ya? Nah, ada lagi dikenal dengan nikah kontrak. Jadi beda ya antara nikah kontrak dengan nikah mut'ah. Nikah kontrak itu sama persis seperti nikah yang syar'i, tetapi bedanya dia ikat dengan waktu. Ada seseorang dia dinas keluar kota 2 tahun. Kemudian dia mencari wanita ya, untuk dinikahi dengan mahar, dengan mas kawin, adanya wali, adanya ijab dan qabul ya. Tetapi dia ikat dalam waktu 1 tahun selama dia berada di tempat tersebut. Ya. Nah, nikah ini adalah nikah yang diperselisihkan oleh para ulama Islam. Sebagian ulama mereka mengatakan hukumnya haram dan sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Ya, karena syarat-syaratnya semua terpenuhi. Ada wali, ada ijab dan qabul, ada maharnya. Mafhum? Taib. Dan nikah yang ketiga inilah disebut dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah ada mahar, ada maharnya. Ada maharnya. Cuman dalam nikah mut'ah itu tidak ada dikenal dengan masa iddah. Jadi kalau dia sudah selesai menikah dengan seorang laki-laki, sudah selesai dikasih mahar, ya, nanti 2 jam setelahnya datang laki-laki lain, silahkan dicampuri. Ini zina namanya, bukan nikah. Adapun nikah kontrak tadi, ya, ada masa iddahnya. Ada masa iddahnya. Dia selesai dia ceraikan selama 2 tahun dia di situ, ya sudah si perempuan itu menjadi wanita yang mu'taddah. Dia harus menunggu 3 quru. Tapi kalau mut'ah tidak. Mut'ah tidak ada masa iddahnya walaupun ada maharnya. Ya, makanya disebutkan di sini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dibolehkan oleh ulama-ulama Syiah untuk memut'ah seorang wanita 12 orang laki-laki dalam 1 malam. Jadi tentunya jelas ya mendolimi wanita tadi. Ya, dan demikianlah orang-orang di luar sana, orang-orang liberal, terkhusus mereka tidak pernah menggunakan dengan timbangan akal sehat. Ketika permasalahan poligami, dalam poligami itu jelas nikahnya dengan nikah yang syar'i, ada wali, ada mahar, ya, dan juga si perempuan tersebut mendapatkan warisan yang sama dengan istri pertama ketika si suaminya meninggal, nggak ada bedanya. Jelas, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Ketika si suami meninggal, maka harta si suami itu sama dibagikan bagi wanita, bagi istri-istrinya. Kecuali kalau seandainya harta tersebut milik si istri, maka tidak dibagi kepada istri yang kedua. Tapi kalau seandainya harta tersebut milik si suami, maka dalam hukum poligami itu sama hukumnya, sama warisannya. Faham? Begitu juga di dalam masalah anak yang dia punya. Tidak ada beda anak yang pertama dengan anak yang keempat dalam pembagian harta warisan, sama. Ya, ini hukum yang sangat adil dalam Islam. Tetapi dikomentari oleh orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya, tetapi mereka diam 1000 bahasa ketika membahas masalah mut'ah. Ya, seorang wanita sudah disetubuhi, sudah dicampakkan begitu saja. Itu enggak apa-apa menurut mereka. Jadi sebenarnya bukan kaum wanita yang mereka ingin bela. Iya, bukan manusia yang ingin mereka bela, bukan. Yang mereka inginkan adalah untuk menghancurkan Islam. Itu saja tujuannya. Ya, kalau seandainya poligami ini ya bukan dari bagian syariat Islam, kalau poligami ini merupakan tuntunan yang diajarkan oleh orang kafir, maka mereka akan bela habis-habisan poligami ini. Wallahi saya katakan. Mereka akan bela habis-habisan. Tapi ketika poligami itu datang dari Islam, disitulah dia mulai apa? Kepanasan.
Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka. Itu tujuannya. Ini tujuannya orang-orang munafikin, orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya.